wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Praktek coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Anita Indriani dari SMK Negeri 3 Ogan Komering Ulu. Saya Megawati dari SD Negeri 63 Oku. Saya Septa Anggraini dari SD Negeri 3 Oku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Septa, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Ibu sehat kan? Alhamdulillah sehat juga Bu Septa. Bu Septa hari ini akan melakukan coaching ya sama Bu Mega? Iya Bu, benar. Oke, baik Bu ya. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan dulu rubrik penilaian coaching kita hari ini. Iya Bu. Pada coaching kita kali ini, coach dan coaching akan diamati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Ya. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya? Itu Bu Mega ya. Ya. Dan bagaimana respon Bu Mega sebagai coaching? Merespon jawaban pertanyaan dari Ibu Septa. Ya. Jangan lupa juga Bu untuk prinsip dari coaching, yaitu mengenai kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachingnya. Iya Bu. Baik Bu Septa ya, untuk awalan pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu presence Bu, atau Ya. kehadiran penuh. Dan saya juga dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat mengiring coaching menggali potensi dirinya. Oke, baik Bu ya. Terus bagaimana bagian kompetensi mana nanti secara spesifik yang ingin saya observasi? Baik Bu, kompetensi yang ingin diobservasi adalah bagian identifikasi karena saya kadang-kadang bingung Bu untuk menentukan kata kuncinya. Oh iya gitu ya Bu ya. Kira-kira apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu Septa nih sebagai coaching? Saya dapat menggali potensi coaching dengan indikatornya. Misalnya, Ibu Mega bisa mengungkapkan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut. Serta coaching saya nanti dapat mempertanggungjawabkan aksinya. Oke, baiklah Bu Septa ya, sudah jelas ya. Saya rasa cukup untuk pertanyaan pra-observasi kita. Ya, Bu. Nanti silahkan dimulai proses coachingnya dengan Ibu Megawati. Iya, Sukses ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Anita. Bu Septa, bisa mengambil waktunya sebentar. Waalaikumsalam Bu Mega, silakan Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ini loh Bu Septa, saya mau mengobrol-ngobrol sebentar nih tentang murid-murid saya pada Ibu. Oke, siap Bu. Apa yang mau kita obrolin siang ini? Begini ya Bu, saya ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah. Ya. Saat ini saya mengajar di kelas 6 Ya. dengan kurikulum merdeka Bu. Saya mengamati belakangan ini anak-anak saya itu mengalami penurunan motivasi dalam belajar, Ya. sehingga berdampak buruk pada hasil belajarnya pun menurun. Beberapa siswa juga malas mengumpulkan hasil tugasnya. Oh, begitu ya Bu. Anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga berdampak buruk pada hasil pelajarannya pun menurun. Kira-kira apa yang ingin Bu Megawati dapatkan di akhir obrolan kita ini? Yang saya ingin harapkan ya Bu ya, pada pertemuan kita ini saya dapat menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa saya agar lebih giat lagi belajarnya. Oke, kalau dari level 1 sampai 10, menurut Bu Megawati sendiri, Bu Megawati ada di level berapa saat ini untuk memotivasi murid dalam pembelajaran? Kalau saat ini saya merasa saya baru berada
ada di level 6. Oh, Bu Megawati ingin meningkatkan ke level berapa? Sebenarnya Bu ya, saya tidak muluk-muluk ya. Bu, saya itu ada pengennya sudah di level 8, itu juga sudah menurut saya sudah cukup. Kalau begitu, apa rencana Bu Megawati untuk bisa sampai ke level 8? Saya akan memanajemen kelas dulu. Misalnya ketika membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari, atau melakukan tanya jawab Ya. dengan di sekitar kita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, Bu ya. Ya. Terus menggunakan video pembelajaran supaya meningkatkan tujuan keingintahuan murid dalam pembelajaran. Selanjutnya mungkin diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Dari beberapa rencana nih, dari yang Ibu Megawati sampaikan, mana yang menurut Bu Megawati dalam waktu dekat ini mendesak untuk dilakukan? Yang akan segera saya lakukan dalam pembelajaran ini adalah mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking yang sesuai tema Bu, dan menambah motivasi siswa. Oh begitu. Jadi menurut Bu Mega yang harus segera dilaksanakan adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking. Kapan itu dilaksanakan? Saya akan mulai melaksanakannya rencana tersebut mungkin secepatnya Bu ya, pada hari Senin besok Bu. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya, dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan. Baik, untuk memudahkan pekerjaan Bu Mega, siapa yang bisa membantu Bu Mega dalam melaksanakan rencana aksi memotivasi murid dalam belajar yang telah Ibu buat? Yang bisa membantu saya itu mungkin saya akan bersama teman sejawat yaitu Bu Lisa, karena menurut saya beliau hebat dalam bidang IT. Ya. Saya akan belajar dengan Bu Lisa cara menggunakan IT yang baik, yaitu membuat video pembelajaran yang menarik. Bagaimana kita bisa tahu rencana yang Bu Megawati buat dapat terlaksana dengan baik ya? Minggu depan tuh kita akan ngobrol lagi ya Bu Sela, sambil makan pempek. Saya akan merencanakan hasil rencana yang sudah saya laksanakan tadi. Oke, jadi dari obrolan kita yang menarik ini, apa yang sudah Bu Mega dapatkan? Saya dapat menemukan cara meningkatkan motivasi belajar murid dengan mencoba 3 cara tadi Bu ya. Selain itu menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajarnya menurun. Baik, kemudian bagaimana komitmen Bu Mega terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan mengajar ya. Terus melakukan ice breaking agar meningkatkan motivasi belajar siswa. Wah, keren nih Bu Mega. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya. Saya tunggu rencana Bu Mega setelah melaksanakan cara-cara memotivasi murid-murid. Semoga bermanfaat ya Bu hasil diskusi kita hari ini. Terima kasih Bu Septa atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Septa. Waalaikumsalam Ibu Anita. Oke, Ibu Septa tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan Ibu Megawati, di mana di sini Ibu Septa sebagai coach, sedangkan Ibu Megawati sebagai coachingnya. Iya Bu, alhamdulillah Bu sudah selesai. Baiklah Ibu Septa, sebelum penutupan nih saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu terkait dengan kegiatan praktek coaching yang sudah Ibu lakukan. Pertanyaan pertama, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Septa pada saat melakukan proses coaching terkait indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu inginkan?
Alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan coaching tadi dengan Alur Tirta, mulai dari penetapan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali coaching, menceritakan masalah, dan menemukan solusi-solusi. Sekarang saya tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional. Oke, Bu Septaya, tadi dari hasil pengamatan saya pada saat kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama dengan Ibu Mega, menurut saya sebagai seorang observer, proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sangat baik ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Terus dari kegiatan coaching tersebut alur ceritanya sudah terlihat, dan juga Ibu Septa saya sudah lihat sudah bisa nih menggali beberapa pertanyaan yang menyebabkan dari si coachingnya tadi Bu Megawati mampu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Megawati. Baik Bu, terima kasih atas pengamatannya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam mengcoach seorang coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu Septaya. Iya Bu. Kira-kira nih kalau kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Septa kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggiring coach dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Oke, baiklah Bu Septaya, saya rasa cukup untuk hasil praobservasi kita. Ya Bu. Selamat kegiatan praktik coaching Ibu laksanakan dengan baik. Iya, terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum Bu Mega, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Septa. Alhamdulillah kabar baik. Bu Septa sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Mega. Hari ini Bu Mega akan melaksanakan praktik coaching ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Baik. Bu Mega, sebelum dimulai saya akan menyampaikan rubrik penilaian coachingnya ya. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot dan begitu juga dengan coachee-nya bagaimana merespon atau menanggapi pertanyaan Ibu Mega. Dan jangan lupa juga Bu Mega, dalam proses coaching nanti ada prinsip coaching yang harus kita terapkan. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Baik Ibu Mega, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Baiklah Bu Septa ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah presence ya, Iya. kehadiran penuh. Baik. Dan saya juga akan melakukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat mengiring coaching menggali potensi dirinya. Oke, berarti ada 3 ya Bu yang akan Ibu kembangkan nanti, mulai dari kehadiran penuh, kemudian memberi pertanyaan yang berbobot, sehingga menggiring coach untuk menggali potensi dirinya. Kira-kira dari ketiga hal tersebut yang spesifik yang ingin saya observasi apa Bu? Kompetensi yang ingin diobservasi adalah bagian identifikasi. Ya. Karena saya kadang bingung dalam menentukan kata kunci. Oke, baik. Kemudian untuk indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dicapai Bu Mega sebagai coach apa Bu? Saya tujuannya ya agar saya dapat menggali potensi coaching dengan indikatornya. Ya. Misalnya, Bu ini ya bisa mengemukakan ide kreatif, bisa Ya. melaksanakan rencana aksinya, serta Ya. bisa mengatasi permasalahan yang ketika melaksanakan aksi tersebut serta coach dapat mempertanggungjawabkan aksinya. Baik, semoga nanti semuanya dapat tercapai ya Bu indikatornya. Sekarang silakan Ibu memulai proses coachingnya. Ya, terima kasih Bu. Baik, saya akan segera memulai. Iya. Assalamualaikum Bu Mega, bisa mengganggu waktunya sebentar Bu? Waalaikumsalam Bu Anita. Silakan Bu, boleh. Ada apa yang bisa saya bantu? Ini loh Bu, saya ini mau ngobrol sedikit Bu tentang keadaan murid-murid saya sekarang Bu. Siap Bu Anita. Apa
kira yang mau kita obrol ini? Gini Bu, saya mau membahas si anak-anak di sekolah nih Bu ya. Saya kan sekarang mengajar di kelas 12 ya. Saya mengamati belakang nih Bu, anak-anak saya ini kok kayaknya motivasi belajar menurun Bu, sehingga dampaknya hasil belajar mereka juga menurun. Nah, beberapa siswa juga malah mengumpulkan tugas saya berikan. Oh, begitu ya Bu ya. Anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajar sehingga berdampak buruk pada hasil belajarnya. Begitu ya, menurun hasilnya. Iya Bu. Saya Apa yang ingin Bu Anita dapatkan di akhir obrolan kita ini? yang ingin saya dapatkan di akhir obrolan ini, saya dapat menemukan Bu hal-hal yang dapat memotivasi nih siswa saya lebih termotivasi lagi belajar. Oke, baik Bu Anita ya. Ini ingin saya bertanya nih. Kalau dari level nih, misalnya ya level 1 sampai 10, menurut Bu Anita sendiri nih, Anita sekarang ada di level berapa saat ibu ini ibu memotivasi siswa dalam pembelajaran? Kayaknya di level 6 ya. Baru level 6 ya. Iya. Oke, baik Bu Anita. Kira-kira nih Bu Anita ingin meningkatkannya sampai ke level berapa? Nggak muluk-muluk Bu, cukup sampai menurut saya udah 8 itu sudah maksimal lah kayak saat sekarang ini Bu. Oke, sampai ke level 8 ya. Iya. Jadi apa rencana kita untuk sampai ke level 8 gitu? Apa ya Bu ya? Kayaknya saya awal-awalnya ini kayaknya mau manage kelas saya dulu Bu ya. Mungkin saya bisa memberikan beberapa ide untuk ice breaking untuk anak-anak saya Bu ya, untuk motivasi mereka di awal pembelajaran. Misalnya juga mungkin kayak pembelajaran tekstual Bu, di mana saya akan bertanya mengenai keadaan sehari-hari atau hal-hal yang lagi tren saat ini untuk memulai pembelajaran agar anak-anak itu bisa fokus dulu Bu ke saya. Terus rencana juga mungkin dengan membuat media pembelajaran Bu yang menarik supaya dapat meningkatkan keingintahuan terhadap pembelajaran yang saya akan lakukan. Itu dulu mungkin Bu. Oke, sangat bagus sekali Bu Anita ya. Dari beberapa rencana yang Ibu Anita sampaikan nih, tadi kan ada beberapa rencana sih ya. Mana yang menurut Bu Anita waktu dekat ini yang mendesak untuk dilakukan, yang ingin Ibu Anita lakukan terlebih dahulu begitu? Kayaknya dari beberapa rencana itu yang mendesak itu mendesain video pembelajaran Bu, terus dengan beberapa ice breaking kepada anak-anak didik saya Bu. Oke, kira nih, oke begitu ya. Jadi menurut Bu Anita yang harus segera dilakukan adalah menggunakan video pembelajaran ya, yang menarik dalam proses belajar mengajar ya. Terus melakukan SBB gitu. Seperti itu kira-kira. Kira-kira nih kapan itu akan Ibu Anita laksanakan? Kapan ya Bu ya? Kayaknya harus kayak gini ya. Kayaknya hari Senin Bu, insya Allah bisa saya laksanakan Bu ya. Mempersiapkan segala sesuatunya saya rancang dulu sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuannya Bu. Baik, untuk itu kan biar pekerjaan Ibu Anita lebih mudah, ini siapa yang bisa membantu Bu Anita melaksanakan rencana aksi memotivasi murid dalam belajar yang telah Ibu buat tersebut? Kayaknya saya bakal meminta bantuan ya dari teman yang mengajar di TKJ di sini ya, Ibu Reni Bu, mungkin Ibu ya yang bisa minta bantuan untuk desain beberapa video pembelajaran supaya menarik video tersebut. Terus bagaimana kita bisa tahu nih rencana yang Ibu Anita buat dapat terlaksana dengan baik atau tidak? Kayaknya kita ngobrol kayak gini lagi ya Bu ya. Boleh. Minggu depan ya sambil makan pempek atau minum teh Bu ya di sore hari atau siang hari Bu ya. Saya akan merencanakan hasil dari apa yang sudah saya rencanakan
jam tersebut, Bu. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya, Ibu lagi, Bu. Anita harapkan kepada saya apa Iya, hasilnya Bu. gitu ya. Oke. Terus nih, dari obrolan kita yang menarik ini, ini apa yang sudah Ibu Anita dapatkan? Dari obrolan kita siang hari ini ya, saya dapat menemukan cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa saya, Bu, dengan mencoba 3 hal tadi ya, Bu ya. Speaking, motivasi, terus pembelajaran kontekstual. Selain itu juga menambah wawasan saya, Bu, dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajarnya menurun, Bu. Kemudian bagaimana komitmen Bu Anita terhadap rencana ini? Insya Allah, Bu ya, insya Allah saya berkomitmen untuk menerapkan pembelajaran yang menarik, menggunakan banyak media belajar, terus pembuatan video pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Terus di tengah-tengah pembelajaran mungkin saya sisipkan beberapa ice breaking supaya pembelajaran yang saya lakukan di kelas ini semakin menarik dan membuat siswa termotivasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas, Bu. Wah, keren sekali ini Bu Anita. Semoga saja ya rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu hasil Bu Anita setelah melakukan cara-cara memotivasi murid-murid Ibu. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam Bu Septa. Bagaimana Bu Mega? Tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan Ibu Anita? Iya Bu, alhamdulillah sudah Bu. Oke, nah sebelum penutupan nih Bu Mega, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Mega pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Alhamdulillah Bu ya, saya Ya. sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu. Ya, Mulai dari penetapan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. ya, Sehingga alur tersebut dapat menggali coaching dalam menceritakan masalah dan menemukan solusi-solusi. Tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih Bu ya, ya. dan mencari literatur wawasan coach yang menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional. Oke, baik Ibu Mega. Menurut saya sebagai observer ya Bu, dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Ibu Anita tadi sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sudah menunjukkan alur Tirta. Dan Ibu Mega sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang diberikan pada Bu Anita. Sehingga Ibu Anita sebagai coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya tersebut. Baik Bu Septa, terima kasih atas pengamatannya ini ya. Ini adalah bahan saya untuk meningkatkan skill saya dalam meng-coach seorang coaching. Iya, baik. Ada satu pertanyaan lagi nih Bu Mega. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan kira-kira pada nanti kalau Ibu Mega melaksanakan coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seorang membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, yang menggiring coaching dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dia hadapi. Iya, baik Bu Mega. Semoga nanti pada saat proses yang berikutnya Ibu Mega dapat mencapai semua kompetensinya ya. Dan untuk hari ini saya kira cukup sampai di sini saja dulu Bu Mega. Terima Baik, kasih Bu. banyak ya Bu Mega. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anita, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam, Bu Mega. Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Mega sendiri apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Baik Bu Anita, hari ini Ibu Anita akan melaksanakan praktek coaching ya? Iya, Bu. Oke, ada yang ingin saya diskusikan dulu ya sebelum Ibu melakukan coaching. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya sebentar. Ya, Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu ya rubrik penilaian sebelum Ibu Anita melakukan coaching. Baik Bu Anita, sebelum dimulai, saya akan menyampaikan rubrik penilaian coachingnya. Pada coaching kita kali ini, ya, coach dan coaching, saya akan amati Bu Anita sesuai dengan rubrik penilaian. Apa
sesuai dengan alur cerita ya atau belum kan? Terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada Koci dan bagaimana Koci tersebut respon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Anita. Oke. Terus jangan lupa juga Bu Anita ya, pelaksanaan coachingnya disesuaikan dengan prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan ya, proses kreatif dan maksimalkan potensi. Ya Bu. Sekarang ini pertanyaan pertama ya yang ingin saya sampaikan kepada Bu Anita, yaitu kompetensi apa yang ingin Bu Anita kembangkan? Baik Bu Mega, kayaknya kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat ini yang pertama yaitu present. Iya, penuh. Terus saya juga dapat berikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya, sehingga dapat menggiring coach saya ini menemukan jalan atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Oke ya, tadi Ibu yang kembangkan presence ya, keadaan penuh, bertanya dengan pertanyaan berbobot dan menggiring coach menggali potensi darinya. Iya Bu. Oke, terus bagian kompetensi mana yang secara spesifik ya, ingin Ibu diobservasi begitu Bu? Oke, untuk kompetensi yang ingin saya Ibu observasi yaitu bagian identifikasi masalah Bu. Nah, saya ini kadang bingung Bu menentukan kata kuncinya. Oke, apa indikator ketercapaian tujuan yang dicapai Bu Anita sebagai coach? Melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut, saya menemukan kata kunci sehingga dapat menggali potensi pada diri coach saya, sehingga Ibu Septa nanti mampu menggali ide-ide kreatif dari dirinya sendiri. Terus Ibu Septa juga bisa melaksanakan rencana aksinya serta bisa mengatasi permasalahan yang sedang Ibu Septa hadapi. Terus Septa juga saya inginkan nanti dapat mempertanggungjawab hasil dari kegiatan coach yang kami lakukan sekarang ini. Oke, sudah jelas itu Bu ya. Sekarang silakan Ibu bisa dimulai observe ini coachingnya. Oke, baik Bu Mega, terima kasih. Assalamualaikum Bu Anita, boleh mengganggu waktunya sebentar? Waalaikumsalam Bu Septa. Enggak Bu, silahkan. Ada apa Bu Septa? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya nih Bu, saya mau ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu. Saya mau ngobrol tentang murid-murid saya. Oh Bu, siap-siap Bu. Apa Bu yang akan kita obrolin Bu yang hari ini Bu? Ini Bu, sekarang kan saya mengajar di kelas 6 dan dengan kurikulum merdeka, kurikulum yang baru. Akan tetapi ketika saya mengamati anak-anak saya, belakangan ini mereka mengalami penurunan Bu. Penurunan dalam motivasi untuk belajar, sehingga berdampak buruk untuk hasil belajar mereka. Dan beberapa siswa pun juga malas Bu untuk mengumpulkan tugas. Oh, begitu ya Bu. Iya, Jadi Bu. kesalahan Ibu Mega, Ibu Septa di sini adalah penurunan motivasi belajar siswa Ibu ya di Benar, dalam Bu. kelas ya, sehingga Iya. berdampak buruk terhadap hasil belajar dan ada beberapa siswa juga yang cenderung malas untuk Iya, mengerjakan Bu. tugas ya Bu. Oke Bu Septa, kira-kira ini apa yang ingin Ibu Septa dapatkan di akhir obrolan kita siang hari ini Bu? Saya ingin saya dapat menemukan Bu hal-hal yang dapat memotivasi siswa supaya siswa dapat lebih giat lagi dalam belajar Bu. Oke, baik Septa ya. Ya. Belum itu saya boleh bertanya Boleh, kira-kira Bu. dari level 1 sampai dengan 10 menurut Ibu Septa sendiri nih ya. Ya. Menilai diri Ibu Septa dari level 1 sampai 10 itu Ibu Septa sekarang nih berada di level mana Bu? Kalau 1 sampai 10 sepertinya saat ini saya masih berada di level 6 Bu. Iya, di level 6 ya Bu Septa Iya, ya, apa-apa Bu. Bu. Iya. Dari 6 tersebut Bu, kira-kira Ibu Septa ingin meningkatkannya ke level berapa Bu? Sebenarnya kalau dari level 6 sekarang nggak muluk juga ya Bu. Saya inginnya bisa berada di level 8 Bu.
Oke, udah terdelapan Ibu Septa ya. Iya. Apa Bu rencana Ibu untuk bisa sampai ke level 8 tersebut Bu? Untuk rencana sepertinya saya akan memanajemen loh Bu. Kemudian dengan cara misalnya melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan dipelajari, menggunakan media berupa video pembelajaran bisa juga ya Bu ya. Kemudian saya juga ingin meningkatkan keingintahuan murid dalam pembelajaran dan juga diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu Bu. Oke, iya Bu. Dari beberapa rencana yang Ibu sebutkan tadi ya, Ya, yang Ibu Septa sampaikan, menurut Ibu Septa sendiri, dalam waktu dekat ini rencana di antara rencana yang Ibu sebutkan tadi, yang mana yang mendesak yang akan Ibu Septa lakukan dengan segera? baik Bu. Kalau untuk pelaksanaannya sepertinya harus segera ya, dengan keadaan yang seperti ini. Jadi nanti rencananya saya akan mencoba menggunakan video pembelajaran dalam proses pembelajaran. Dan untuk awal pembelajarannya saya akan memberikan ice breaking Bu kepada anak-anak. Oh, begitu ya Bu ya. Iya. Jadi menurut Ibu Septa harus segera membuat media Menggunakan pembelajaran, video. ya, video pembelajaran menarik, terus menciptakan video ice breaking ya Bu Iya, ya. benar Bu. Kapan Bu itu bisa dilaksanakan? Untuk rencananya sepertinya hari Senin besok loh Bu. Karena saya juga harus mempersiapkan segala sesuatunya dulu Bu. Yang pastinya harus dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, baik Bu Septa ya. Iya. Kalau untuk mempermudah pekerjaan Ibu Septa, Iya Bu. apa yang bisa membantu Ibu Septa nih untuk melaksanakan rencana aksi untuk memotivasi murid dalam belajar yang telah Ibu rencanakan? Kalau sudah saya pikir-pikir sepertinya Ibu Lisa deh Bu. Karena Ibu Lisa itu secara IT-nya dia hebat Bu, pintar. Nanti bisa membantu saya dalam membuat video pembelajaran yang menarik. Iya Bu. Oke, bagaimana kita ini bisa tahu nih Iya. bahwa rencana yang sudah Ibu kabarkan tadi atau Ibu buat dapat terlaksana dengan baik? Gimana kalau minggu depan Bu? Kita ngobrol-ngobrol lagi kayak gini. Kita sambil makan-makan Bu. Saya bawain pempek deh Bu. Biar apa yang saya rencanakan nanti bisa saya ceritakan kembali deh ke Ibu Anita. Menarik ya Bu ya, bagian pempeknya. Iya dong Bu. Baik, dari obrolan yang kita lakukan hari ini Bu, yang menarik, apa sih yang sudah Ibu Septa dapatkan? Dari obrolan kita tadi yang saya temukan yaitu cara meningkatkan atau memotivasi belajar murid dengan mencoba 3 hal tadi Bu. Yang pertama dengan menggunakan video pembelajaran, kemudian menambah motivasi belajarnya juga dengan menambahkan pembuatan ice breaking sebelum pembelajaran Bu. Oke, udah bagus semua ya Bu ya. Ya, Nah sekarang komitmen Ibu nih Bu Septa terhadap rencana yang akan Bu Septa lakukan. komitmen yang akan saya lakukan pastinya saya akan mencoba deh Bu untuk menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar, kemudian menggunakan video pembelajaran juga, dan menciptakan ice breaking di awal pembelajaran supaya anak-anak lebih termotivasi belajar Bu. Rencana Ibu ya, menurut saya sangat keren ya, super ya Bu ya. Semoga rencana aksinya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Bu ya. Saya tunggu nih hasil dari rencana yang dibuat oleh Ibu Septa ya dalam memotivasi belajar murid-murid Ibu. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat bagi Ibu dan hasil diskusi dapat memecahkan masalah-masalah yang Ibu hadapi. Baik Bu, alhamdulillah ya robbal alamin. Semoga nanti sukses ya Bu. Amin. Terima kasih juga nih Bu atas waktunya Ya, buat sama-sama. kita ngobrol-ngobrol seperti Ya, Bu, ini. sama-sama. Iya, terima kasih ya Ibu Anita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, caknya nih Bu ini ya. Waktu balik. Anaknya
Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Bu Mega. Alhamdulillah ya Bu Anita tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan Ibu Septa. Iya Bu, benar Bu. Alhamdulillah Bu. Nah, sebelum penutupan nih, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Iya Bu, boleh Bu, silakan Bu. Nah, yang pertama, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Anita pada saat melakukan coaching terkait indikator pengembangan yang diinginkan? Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Mega. Alhamdulillah saya sudah melakukan proses coaching dengan Septa. Alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur TIR Bu ya. Mulai dari penetapan tujuan, identifikasi, terus ada rencana aksi, serta ada tanggung jawab. Sehingga alur tersebut menurut saya dapat menggali coaching. Ini adalah Ibu Septa menceritakan masalah yang hadapinya, terus Ibu Septa mampu untuk menggali atau menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut. Sedikit lagi nih Bu, mungkin saya harus meningkatkan skill saya sebagai seorang coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu saya sebagai bekal coach yang profesional nantinya Bu. Oke, baik Bu Anita. Ini menurut saya sebagai observer nih, proses coaching yang telah Ibu Anita lakukan ya dengan Ibu Septa sudah berjalan sangat baik. Dan juga memang saya perhatikan proses alurnya juga sudah menjadi alur Tirta. Dan juga Bu Anita sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada Bu Septa sehingga Ibu Septa dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya tersebut. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Megawati bantuannya terhadap saya untuk hasil pengamatan yang sudah Ibu Megawati berikan kepada saya. Hasil pengamatan tersebut sebagai bahan bagi saya Bu untuk meningkatkan saya dalam coach orang coaching. Oh ya, sama. Oke, nih pertanyaan terakhir ya Bu. Ya Bu. Kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan? Kompetensi yang mungkin saya akan terus kembangkan yaitu untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan dari coach saya Bu, dengan terus bagaimana saya meningkatkan kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dapat menggiring coach tersebut mencari solusinya sendiri dengan mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri coach Bu. Baik Bu Anita, saya kira cukup dari sini ya. Di sini saja dulu pertemuan kita ya. Semoga pertemuan ini menjadi bermanfaat kepada semua. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Sampai jumpa di lain kesempatan.